Rumah sakit di cerita ini seramnya bukan main. Karena apa? Karena di cerita ini ada rumah sakit yang memiliki background masa lalu yang kelam dan bahkan ada yang karena faktor usia jadi memiliki kisah mistis tersendiri di sana ya. Jadi kalau kalian takut dengan cerita rumah sakit yang satu ini, tolong close video ini. Namun kalau kalian berani, mari kita mulai ke cerita yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Ngasih bersama saya Rafli di konten baca cerita horor. Di konten kali ini aku ngebawain sebuah cerita horor lagi nih. Ya temanya kali ini rumah sakit ya, karena di rumah sakit tahu sendirilah, karena ya horornya rumah sakit kan bukan main juga. Selain gunung kemarin, ini kan juga ya lumayan horor kan. Jadi daripada kebanyakan ngomong lagi, mari kita mulai ke cerita yang pertama. Sebuah bangunan bekas rumah sakit di Yogyakarta ini mungkin menjadi salah satu cerita pertama kali ini ya. Karena di cerita ini, rumah sakit yang satu ini yang berada di Jogja ini memiliki kisah menyeramkan, yaitu konon kabarnya banyak makhluk tak kasat mata yang sering mendiami tempat yang satu ini, yaitu yang berada di rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Yang dimana tempat ini memiliki salah satu yaitu sumur, yang dimana sumur itu menyimpan banyak makhluk tak kasat mata lainnya yang konon sering mengganggu banyak masyarakat sekitar, apalagi yang tak sengaja melewati daerah tersebut. Makhluk ini sering menampakkan dirinya ketika ada seseorang melewati daerah tersebut dan tak sedikit menelan korban. Dan banyak orang-orang yang sudah mulai aware dengan makhluk yang satu ini dan berusaha menghilangkannya, namun hingga kini masih belum bisa. Begitupun makhluk lainnya yang ada di rumah sakit tersebut. Salah satunya ada yang mendiami di dapur, ada yang mendiami di ruang pasien, dan mendiami tempat-tempat lainnya ya. Karena di rumah sakit ini juga sebagai sarana untuk melakukan ritual-ritual yang tak terpuji, seperti menambah kaya, menambah ketampanan, atau mungkin jodoh, mungkin kan nggak tahu. Jadi tempat ini disebut horor karena di tempat ini menjadi sarangnya ritual mistis. Ditambah dari cerita masyarakat yang beredar, kalau tempat ini menjadi salah satu tempat yang dimana orang-orang membuang makhluk halusnya. Jadi di sana itu semua makhluk di sana dikumpulin, dibuang ke tempat itu. Jadi tempat itu menambah kesan horor yang lebih horor lagi karena tempat tersebut adalah pembuangan makhluk tak kasat mata. Dikutip dari beberapa sumber yang beredar, rumah sakit ini dibangun pada tahun 80-an. Rumah sakit ini sangat banyak dikunjungi banyak orang yang berada di sekitar situ karena ya mungkin ada penyakit yang cukup kuat ya di sana. Jadi rumah sakit itu cukup banyak yang ke sana. Tapi ya nggak tahu lagi kan ya. Namun pada tahun 2014 rumah sakit ini berhenti beroperasi karena salah satunya adalah faktor korupsi besar-besaran yang ada di rumah sakit ini, yang alhasil rumah sakit ini terpaksa berhenti beroperasi pada tahun 2014. Dan faktor lainnya yang menyebabkan rumah sakit ini menjadi lebih horor lagi karena konon ada ceritanya kalau di rumah sakit ini kepala rumah sakitnya meninggal secara tidak wajar di rumah sakit ini, dan itu membuat rumah sakit ini juga terpaksa harus tutup karena mungkin tidak ada pengganti yang lebih cocok sebagai kepala rumah sakit yang satu ini. So gimana guys? Apakah cerita yang satu ini kurang serem atau mungkin biasa aja? Langsung aja kita mulai ke cerita yang kedua. Kisah ini bermula ketika ada seorang mahasiswa yang bernama Ramli, ini nama samaran ya, yang sedang mendampingi kawannya yang sedang mengalami kecelakaan yang cukup tragis ya, dan cukup fatal juga, yang terpaksa akhirnya si Ramli ini ikut untuk menjaga dan menginap di rumah sakit tersebut. Nah, kengerian ini bermula ketika tepatnya pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisikan yang cukup nyaring dari rumah sakit ini. Rasa penasaran yang cukup tinggi membuatnya ia harus mencari asal muasal dari suara tersebut. Ia pun mencari hingga akhirnya dia menemukannya di bangsal rumah sakit ini. Bangsal gitu ya. Bangsal, bukan bang. Di ruang yang lembab dan minim cahaya ini, Ramli menemukan sebuah sepenggal kepala wanita yang memiliki rambut yang sangat tipis menatapnya dengan tatapan yang cukup mengerikan karena
dia melihat Ramli ini dengan bola mata yang mengeluarkan darah. Dan tak selang lama dia melihat kepala ini, tiba-tiba kepala ini tertawa yang cukup kita kenal sebagai suara kuntilanak. Ramli pun terkejut bukan main, dan akhirnya si Ramli ini terpaksa untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Dia pun lari kencang-kencang yang dia bisa. Namun di tengah jalan dia tersandung oleh sesuatu, yaitu badan manusia yang sudah tidak memiliki kepala, yang dimana kepalanya itu berada di tempat yang berbeda. Dan ketika si Ramli ini bangun, dia terkejut lagi karena dia kira ada mayat yang tergelempang di sana. Dia mengecek, tidak ada kepala dong. Dia semakin panik dong. Ketika dia berbalik badan, di sanalah kepala itu berada. Dia semakin shock bukan main, terkejut, dan dia akhirnya berlari sekencang-kencang yang dia bisa, hingga akhirnya dia menabrak seorang satpam penjaga rumah sakit tersebut. Dia sangat panik, dia sangat luar biasanya gak bisa tenang, yang dimana akhirnya dia harus menanyakan fakta dari rumah sakit ini kepada satpam tersebut. Dan satpam itu pun menjawabnya dengan kalau ada seorang pasien yang tewas karena ada sebuah dokter yang mungkin salah membedah ya, atau kenapa-napa jadi menyebabkan pasien tersebut tewas. Dan pasien tersebut akan menuntut balas kepada dokter tersebut dengan cara menghantui setiap pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Dan satpam tersebut ternyata sudah biasa dong dengan anehan yang ada di rumah sakit tersebut. Oke semuanya, apakah cerita kali ini cukup mengerikan atau ini biasa aja seperti cerita-cerita yang pernah aku cerita ini? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kalian tentang cerita kali ini. Tak terasa kita sudah mencapai ujung cerita kali ini, dan aku tak lelah untuk mengingatkan kepada kalian untuk klik like, comment, and subscribe. Karena apa? Karena aku akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang jauh lebih serem daripada yang satu ini. So, stay tune di channel ini. I'll see you guys next time. Bye-bye. Dan hati-hati, mungkin dia sudah berada di belakang kalian.